Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam kegiatan pasca observasi bersama saya Rika Turika Masroh, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Ciparai 3 Kabupaten Bandung. Saya tidak sendiri, bersama saya ada Karoman Syahidin, guru kelas 5 dari SDN Ciparai 3 yang kemarin sudah diobservasi kelasnya. Kemudian ada juga Bu Elisa Nurjakia sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Pak Roman. Assalamualaikum Bu Elisa. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Ya, baiklah. Baik, di percakapan observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Pak Roman terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses belajar yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Bapak terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang telah Bapak lakukan kemarin? Alhamdulillah berjalan dengan cukup baik. Ya. Kemudian perasaan Bapak gimana nih rasanya pas kemarin diobservasi? Perasaannya pas kemarin mungkin ada sedikit canggung ya Bu, Ya. karena belum terbiasa melakukan observasi. Namun alhamdulillah berjalan dengan cukup lancar. Siswa juga bagaimana Pak? Siswa alhamdulillah cukup aktif ketika kegiatan pembelajaran. Baik, alhamdulillah akhirnya bisa berjalan lancar. Bisa diceritakan kembali Pak, area pengembangan apa yang dilakukan di dalam kelas? Kemudian tahapan-tahapannya atau persiapan ketika mau pembelajarannya yang sudah Bapak lakukan apa? Kalau tahapannya tentunya saya membuat kerangka pembelajaran terlebih dahulu Ibu. Ya. Seperti menyiapkan silabus, Ya. kemudian menyiapkan RPP, buku tema, alat peraga untuk mengembangkan yaitu area pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan siswa dapat mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia secara benar. Siswa dapat menjelaskan peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia dengan menggunakan kosakata baku secara tepat. Siswa dapat menjelaskan tentang sifat-sifat benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Pada area keterampilan, membuat peta pikiran, berdiskusi, dan melakukan percobaan. Siswa dapat menunjukkan benda atau perbedaan sifat wujud benda padat, cair, dan gas seperti itu. Berarti Bapak sudah menerapkan RPP yang berdiferensiasi ya Pak ya di kelas. Kemudian menurut Bapak area pengembangan pengetahuan dan keterampilan nih. Menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang Bapak sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil atau belum Pak di kelasnya? Kalau menurut saya, alhamdulillah untuk area pengembangan sudah saya sampaikan dengan cukup baik dari mulai tujuan dan lain sebagainya. Tujuan pembelajaran yang saya harapkan itu alhamdulillah berjalan dengan cukup baik. Namun tentunya masih belum sempurna, masih ada beberapa kekurangan. Apa-apa ya Pak, nanti bisa setelah pengalaman ini bisa Bapak perbaiki ke depannya ya. Jadi area semua pengembangan sudah sesuai yang Bapak harapkan. Selanjutnya menurut Bapak ada nggak kendala-kendala yang Bapak hadapi di dalam kelas? Untuk kendala yang saya dapatkan mungkin pada umumnya ketika anak-anak berdiskusi tidak semuanya aktif, ada beberapa siswa yang kurang aktif atau kurang fokus, tapi alhamdulillah secara keseluruhan anak-anak aktif dalam proses pembelajaran. Jadi ketika berdiskusi ada siswa yang kurang aktif ya, tapi kebanyakan saya lihat aktif ya kebanyakan. Kemudian ada juga ketika bekerja kelompok terkadang ada yang pasif ya Pak, hanya mengandalkan temannya saja mungkin ya. Nah itu mungkin kira-kira yang Bapak lakukan seperti apa Pak? Hal ini terjadi karena siswa itu merasa tidak percaya diri. Oh iya.
mungkin karena tidak percaya diri jadi anaknya tidak aktif. Nah, takut mungkin Ya, untuk ketika menyuarakan kedepannya ya. pendapatnya. Nah, kedepannya buat yang kurang aktif dalam kerja kelompok, saya akan melakukan asesmen terlebih dahulu. Jadi anak belajar sesuai bakat dan minatnya. Ada yang visual, ada yang auditory, dan ada yang kinestetik. Sehingga anak akan merasa lebih nyaman gitu ya. Saya memberikan pertanyaan sesuai pembelajaran di kelas sebagai pemantik supaya siswa aktif dalam mengungkapkan pendapatnya. Jadi supaya lebih aktif lagi. Ya, bagus sekali ya Bapak. Jadi sebelumnya Bapak melakukan asesmen dulu ya pada anak. Jadi Bapak tahu minat anak, yang mana masuk ke visual, mana yang ke auditori, mana yang ke kinestetik. Iya, bagus sekali Bapak. Nah, jadi kedepannya Bapak akan mengaktifkan siswa sesuai bakat dan minatnya ya. Nah, kira-kira menurut tadi cerita-cerita Bapak tadi, apa nih Bapak akan melakukan perubahan yang seperti Bapak sampaikan tadi? Pinginnya secepatnya Ibu. Ya. Namun karena kemarin itu kan kita telah melaksanakan PTS, kemudian sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Iya. Mungkin untuk sementara waktu dan tempatnya belum saya tentukan, tapi insya Allah secepatnya saya akan melakukan perubahan dan perbaikan dalam pembelajaran yang kemarin. Kira-kira ditentukannya bisa kapan? Kalau sekarang mungkin di semester 2 ini menjelang kemudian menjelang UAS juga ya Pak, ujian akhir sekolah. Mungkin Bapak kira-kira kapan? Setelah libur lebaran mungkin ya, biar atau awal semester ya, semester 1 ya, ke tahun ajaran depan ya. Ke tahun ajaran depan. Ya. Ukuran keberhasilan yang ingin Bapak capai pada siswa seperti apa Pak? Ukuran keberhasilan. Ukuran keberhasilannya mungkin yang ingin saya capai. Ya, bagus sekali ya Bapak. Jadi sebelumnya Bapak melakukan asesmen dulu ya pada anak. Jadi Bapak tahu minat anak, yang mana masuk ke visual, mana yang ke auditori, mana yang kinestetik. Iya, bagus sekali Bapak. Nah, jadi kedepannya Bapak akan mengaktifkan siswa sesuai bakat dan minatnya ya. Nah, kira-kira menurut tadi cerita-cerita Bapak tadi, apa nih Bapak akan melakukan perubahan yang seperti Bapak sampaikan tadi? Pinginnya secepatnya Ibu. Ya. Namun karena kemarin itu kan kita telah melaksanakan PTS, kemudian sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Iya. Mungkin untuk sementara waktu dan tempatnya belum saya tentukan, tapi insya Allah secepatnya saya akan melakukan perubahan dan perbaikan dalam pembelajaran yang kemarin. Kira-kira ditentukannya bisa kapan? Kalau sekarang mungkin di semester 2 ini menjelang kemudian menjelang UAS juga ya Pak, ujian akhir sekolah. Mungkin Bapak kira-kira kapan? Setelah libur lebaran mungkin ya, biar atau awal semester. Ya, semester 1 ya, ke tahun ajaran depan ya. Ke tahun ajaran depan. Ya. Ukuran keberhasilan yang ingin Bapak capai pada siswa seperti apa Pak? Ukuran keberhasilan. Ukuran keberhasilannya mungkin yang ingin saya capai meningkatkan keaktifan siswa ketika berdiskusi. Siswa lebih aktif lagi, bahkan kalau saya harapkan semuanya gitu, tidak hanya berfokus pada satu siswa saja. Jadi bisa semuanya yang bisa aktif. Kemudian apa yang Bapak butuhkan untuk mendukung rencana Bapak yang sampaikan tadi? Yang saya butuhkan, yang pertama mungkin dukungan yang saya butuhkan itu dari kepala sekolah, ya, support ataupun sarana berupa karena saya akan memakai media itu fokus ya. Saya membutuhkan sarana dan prasarana, salah satunya adalah fokus untuk melengkapi kegiatan pembelajaran secara visual. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, apa yang Bapak dapatkan setelah berdialog pasca observasi pembelajaran kali ini? Yang saya dapatkan, saya bisa mengukur area pengembangan saya secara keseluruhan sudah terlaksana atau tidak. Saya juga bisa mengetahui Ibu
yang saya kembangkan yaitu memaksimalkan keaktifan siswa dengan mengelompokkan mereka sesuai gaya belajar dan memberikan pertanyaan sesuai pembelajaran yang disampaikan. Dan insya Allah akan dilaksanakan perbaikan mungkin semester pertama ya Bu. Dukungan yang saya dapatkan dari kepala sekolah alhamdulillah yaitu berupa sarana prasarana. Nah, sarananya yaitu berupa infokus, dan di sekolah itu alhamdulillah ada kurang lebih 3 infokus Bu, sehingga memudahkan saya dalam proses kegiatan belajar mengajar. Ya, sarana dan prasarana sudah melengkapi ya Bapak. Bapak, saya izin menyampaikan hasil penilaian Bapaknya kemarin waktu observasi ya. Kemudian kemarin Bapak sudah melakukan modifikasi dalam pembelajaran ya, sangat terlihat sekali ya kemarin Bapak melakukan asesmen dulu ya, kemudian RPP-nya berdiferensiasi. Kemudian pada awalnya Bapak sudah mengkondisikan siswa ya, mulai dari emosinya, kemudian Bapak mengkondisikannya dari awal berdoa ya. Kemudian guru melakukan komunikasi pada siswa. Tentu saja waktu apersepsi ya, saya lihat Bapak melakukan apersepsi, terus mengaitkan pembelajaran dari yang sebelumnya Bapak pelajari ya. Udah, alhamdulillah. Kemudian guru mencari tahu. Nah, kemudian saya juga lihat kemarin waktu pas observasi, bahkan Bapak melakukan berbagai tepuk dulu ya, tepuk apa kemarinnya Pak? Tepuk PPK. Iya, tepuk PPK ya, Bapak membangkitkan semangat siswa ya. Kemudian Bapak juga berbagi pengalaman dengan siswa ya. Apa yang kalian rasakan? Ya, kemarinnya gitu, mengkondisikan dulu emosi siswa. Kemudian posisi manajernya ada juga kemarin, Bapak mengingatkan ke siswa tentang peraturan di kelas. Terus tentang menumbuhkan keinginan. Kemarin saya lihat Bapak menumbuhkan jiwa nasionalisme pada siswa ya, dengan menyanyikan lagu Gugur Bunga ya. Jadi siswa otomatis terbangkitkan nasionalismenya sebelum pembelajaran. Kemudian guru memastikan emosi siswa dengan menanyakan perasaan siswa, pengalamannya sudah Bapak lakukan. Kemudian aktivitas yang menguatkan, Bapak menerangkan materi yang sebelumnya, kemudian dikaitkan dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian guru melakukan scaffolding, guru menayangkan video penjajahan ke wilayah Indonesia ya. Ternyata waktu pas Bapak menayangkan video itu, siswa dengan antusias ya, dia menonton video itu. Terus setelah menonton video itu, saya lihat siswa jadi bisa tanya jawab dengan Bapak dengan lancar, diskusinya. Kemudian guru mengajak murid membuat kesimpulan tentang penjajahan dan sifat-sifat benda. Kemudian mengingat pembelajaran yang sudah dipelajari. Saya sudah lihat juga kemarin. Jadi siswa aktif ya Pak dalam berdiskusi, apalagi yang perempuan ya, perempuan saya lihat aktif sekali. Bahkan ada pengetahuan yang di luar pembelajaran yang mereka utarakan. Kemudian guru memberikan umpan balik, alhamdulillah saya lihat Bapak memberikan umpan balik kepada siswa. Kemudian asesmen dan umpan balik berlangsung dengan baik. Bapak juga terjadi proses pembelajaran yang mengaktifkan siswa, saya lihat. Ya itu mungkin Bapak ketika misalkan ada kurangnya atau apa, semoga jadi pengalaman Bapak ke depannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak Roman atas waktunya. Ibu juga terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.